Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usalli usallamu ala sayyidina Muhammadinillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menjalani aktivitas kita mulai dari bangun hingga tertidur. Salawat berangkaikan salam tak luput pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat adik-adik tolong sportif sebentar ya supaya lebih cepat. Saya ingin menceritakan beberapa kisah, termasuk kisah berbakti kepada orang tua. Suatu ketika, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, setelah Allah dan Rasulnya, siapakah yang harus saya taati?" Kemudian Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu menjawab, "Siapa lagi ya Nabi?" "Ibumu." Kemudian, "Ibumu." Lalu, "Ayahmu." Kenapa Nabi mengatakan ibumu sampai 3 kali? Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Ternyata menurut beberapa penelitian, ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ayah. Satu, yaitu mengandung. Ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Dengan waktu segitu, ibu membawa kalian yang beratnya kurang lebih 1 kilo, dan itu terus bertambah setiap bulannya. Dan kita yang telah dilahirkan, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka telah terputus keberkahannya. Walaupun kita telah bisa membeli rumah, maka rumah kita tidak mendapatkan keberkahannya. Yang kedua yaitu melahirkan. Ibu antara 2, jika tidak, ibu melahirkan di antara 2, yaitu setengah mati atau mati. Tidak banyak ataupun tidak sedikit ibu yang melahirkan dan mati dalam keadaan melahirkan. Yang ketiga yaitu menyusui. Dari beberapa kisah, termasuk kisah yang telah kita ketahui, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni ketika mendengar ibunya ingin naik haji? Ada yang tahu? Dia membeli anak sapi. Karena tidak banyak memiliki uang, dia membeli anak sapi. Untuk apa anak sapi itu? Untuk dijadikannya latihan menggendongnya dari bawah bukit sampai di atas bukit. Dia membawanya setiap hari, dan setiap hari itu pula anak sapi itu bertambah beratnya. Ketika itu Uwais Al-Qarni pun terus berlatih sampai beberapa tahun tubuhnya terlatih hingga kekar. Dia pun membawa ibunya menuju ke Masjidil Haram. Dan beberapa kisah lagi yang kita ketahui, yaitu kisah Malin Kundang. Apa kisahnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, anaknya durhaka karena dikutuk dan menjadi batu. Ada juga beberapa kisah yang yaitu pada zaman Rasulullah. Rasulullah itu biasanya menanyakan sahabat yang tidak hadir ketika sholat waktu itu. Itu adalah kebiasaan Rasulullah. Saat itu Rasulullah menanyakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, kemana si fulan?" Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ketahuilah si fulan sedang mengurus ibunya yang sedang sakit." Kemudian Rasulullah setelah bersolat berjamaah, kemudian dia mendatangi rumah si fulan dan mendapati si fulan
telah membersihkan jenazah ibunya menggunakan tangannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, surga untukmu wahai fulan. Ingat teman-teman, tiga doa yang tidak yang tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang musafir, dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Kita sebagai anak selalu mendoakan, dan kita ketika menjadi orang tua, doakanlah anak kita supaya menjadi sukses. Dan bukan hanya sukses, tapi juga berbakti kepada agama, keluarga, dan sesamanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.